tadi Bapak bicara soal keberagaman, kemudian sampai hari ini politik identitas selalu menjadi kenangan buruk gitu setiap kita pemilu 2 kali terakhir. Gimana kemudian nanti menjamin politik identitas tidak menjadi alat politik yang kemudian kembali menciptakan kenangan buruk untuk pemilu kita di tahun 2024. Terima kasih. Ya. Kompas TV. Pertanyaan Kompas tadi. Menurut saya penting bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam setiap kontestasi politik pasti ada polarisasi. Tidak mungkin tidak ada di dalam kontestasi itu. Bahkan ada kontestasi yang tanpa orang, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku, mempolarisasi. Misalnya Brexit itu terjadi polarisasi itu di Inggris, padahal nggak ada orangnya. Nah, bagaimana kontestasi ada orangnya? Pasti ada polarisasi. Kalau yang berada di dalam kontestasi itu laki dan perempuan, pasti isu gender yang dominan. Kalau di dalam kontestasi itu adalah suku, Batak, Sunda, Minahasa, Jawa, pasti isu etnis itu muncul. Kalau di pilkada itu antara putra daerah dan putra luar daerah, isu putra daerah muncul. Kalau di dalam pemilu itu antara satu beragama Islam, satu beragama Kristen, pasti isu agama muncul. Jadi itu adalah sesuatu polarisasi yang biasa terjadi. Yang penting polarisasi itu dijaga, tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, apalagi menjadi perpecahan. Nah, media seperti Kompas diharapkan menjaga agar polarisasi tidak diartikan sebagai perpecahan. Tapi kalau setiap friksi, setiap polarisasi disamakan dengan perpecahan, nanti menimbulkan persepsi yang keliru tentang proses politik. Karena di dalam proses politik pasti ada polarisasi. Selama polarisasi, dan polarisasi itu bahasa lainnya itu kutub. Bahasa lainnya kutub itu Kompas. Betul itu. Kenapa? Kenapa saya sampai kotak? Karena Kompas itu hanya berfungsi kalau tidak ada kutub di dalamnya. Tapi kalau ada kutub di samping Kompas, maka Kompas tidak lagi menentukan arah. Ya kan? Betul ya? Coba bayangkan coba. Kalau Anda, ini Kompas K kecil ya, bukan Kompas K besar. Ini Kompas K kecil nih. Jadi Kompas K kecil, Kompas itu penentu arah. Dia akan menentukan arah dengan benar bila tidak ada kutub di dalamnya, atau bila tidak ada kutub di dekatnya. Tapi kalau ada kutub di dekatnya, maka Kompas itu tidak lagi bisa menunjukkan arah. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk tahu fase ini. Jajal-jajal Tuhan itu. Bagaimana polarisasi itu dijaga. Lalu apa yang dilakukan? Bagi yang menjadi pemenang di dalam sebuah kontestasi, dia berkewajiban untuk merangkul semua. Bagi yang tidak berhasil dalam kontestasi, dia menerima hasil. Dengan begitu, demokrasi akan mengalami kemajuan. Tapi kalau yang menang tidak merangkul semua, lalu yang kalah tidak mau menerima hasil, ya demokrasi akan rusak. Nah, bagaimana? Itulah yang kita kerjakan di Jakarta. Yang menjadi pemegang kewenangan harus merangkul semua, tidak lagi menengok dulu memilih apa. Itu juga yang harus dikerjakan ke depan, dan itu akan dikerjakan ke depan. Gitu ya. Terima kasih. Saya menambahkan, bukan menambahkan tentang Kompasnya ya. Saya ingin memperkuat lagi, kan tugasnya memperkuat gitu. Perubahan dan perbaikan, intinya begitu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah lagi-lagi demokrasi kita yang menurun kualitasnya. Udah deh, kita nggak perlu lagi
menggunakan diksi yang lain, terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini bukan observasi kacangan atau hanya komentar sebagai partai oposisi. Walaupun kami punya hak untuk melakukan observasi juga dan penilaian sekaligus feedback secara konstitusional. Tetapi ini juga menjadi observasi kalangan internasional. Kita juga tidak harus mengatakan apa yang mereka sampaikan dan nilai itu adalah selalu benar. Ya tidak juga harus begitu. Tetapi apa iya sebagai warga dunia kita tidak mendengarkan pandangan dan feedback dari sejumlah negara. Negara barat juga banyak yang kacau demokrasinya hari ini. Amerika Serikat sendiri, negara-negara di Eropa banyak yang nggak bisa jadi contoh demokrasi yang baik. Tetapi kita juga jangan ikut-ikutan kemudian menjadi elemen yang akhirnya makin mundur ke belakang. Bukankah semangat demokratisasi itu tidak akan berakhir sampai kapanpun? Ini yang kita harapkan, bahwa demokrasi juga benar-benar dijalankan bukan hanya dengan ukuran-ukuran regularitas kepemilian. Memang kita setiap 5 tahun sekali melaksanakan pemilu, melaksanakan pilkada. Itu salah satu indikator, tetapi tidak cukup hanya dengan sudah dijalankan pemilu, sudah dijalankan pilkada. Pertanyaannya adalah kualitasnya bagaimana? Apakah benar demokrasi dan pemilu tadi melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, wakil-wakil rakyat terbaik yang bisa membawa perubahan dan kemajuan? Kalau tidak, ya kita harus koreksi. Kita harus melakukan kontemplasi sebagai bangsa agar jangan demokrasi ini makin tidak jelas arahnya. Berbagai kemunduran terjadi akibat merajalelanya politik uang. Yang kedua, akibat tereksploitasinya politik identitas, dieksploitasinya politik identitas oleh mereka yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, ya, termasuk money power. Dan yang terakhir adalah post-truth politics. Ini sering saya sampaikan, bagaimana politik fitnah menjadi realitas hari ini. Saling lempar hoax, saling lempar hate speech, dan akhirnya tadi yang disampaikan Mas Anies, yang harusnya bisa kita jaga bersama, kontestasi yang penuh dengan dinamika dan juga kompetisi, lalu menjadi permusuhan, apalagi diturunkan sampai ke anak cucunya. Ini semua berbahaya. Mari sama-sama, saya berharap nih teman-teman media yang kredibel ini, kita sama-sama jaga. Jangan sampai demokrasi kita terus menurun kualitasnya, jangan sampai kita terpecah belah. Lalu kita harus juga membangun literasi politik yang baik, terutama bagi pemilih pemula, pemilih muda yang akan menjadi komposisi terbesar dalam pemilu 2024 nanti. Mudah-mudahan kita yang punya tanggung jawab secara moral untuk mencegah perpecahan itu benar-benar bisa menyampaikan suaranya. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer politik yang memang tugas dan misinya adalah membuat kekacauan dan juga merusak persatuan di antara kita. Bahaya, cost-nya terlalu tinggi, konsekuensinya bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi juga bisa 1 generasi, 2 generasi. Saya pikir itu ya, Mas Anies, terima kasih sekali lagi. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Terima kasih berkenan menjadi special guest dalam dialog gagasan Partai Demokrat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan yang lain, kita bisa berdiskusi lagi, berdialog lagi. Terima kasih pada teman-teman wartawan, para jurnalis yang telah hadir dalam acara siang hari ini. Terima kasih Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.